Halo pemirsa, tetap semangat belajar walaupun kita nggak bisa tatap muka secara langsung. Bersama saya Opan Ahmad, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengertian dan sifat-sifat logaritma. Nah, ini merupakan pokok bahasan dari Matematika Peminatan kelas 10 semester 1. Dan pokok bahasan logaritma ini sangat erat kaitannya dengan eksponen dan dipelajari tepat setelah selesai mempelajari pokok bahasan eksponen. Nah, untuk bisa memahami logaritma ini memang diperlukan pemahaman tentang eksponen yang telah dipelajari sebelumnya. Jadi kalau kalian sudah belajar tentang eksponen dengan baik pada pokok bahasan sebelumnya, insya Allah belajar logaritma ini akan lebih mudah dipahami. Nah, ini dia ya pembahasan kita mengenai pengertian dan sifat-sifat logaritma ya. Kita mulai dari pengertiannya. Nah, bahwa tadi sempat dikatakan kalau logaritma itu berkaitan dengan eksponen, sehingga sebelum nanti saya sampaikan pengertian logaritmanya secara umum, coba kita kaitkan dulu dengan pembahasannya ya, dengan pembahasan sebelumnya mengenai eksponen. Nah, pada pembahasan eksponen, ingat kembali nih, ketika ada 2 pangkat 3. Nah, ini artinya adalah perkalian berulang bilangan 2 sebanyak 3 kali. Sehingga 2 pangkat 3 ini kalau kita uraikan menjadi 2 kali 2 kali 2 yang hasilnya sama dengan 8. Nah, berangkat dari bentuk ini 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, ini katakanlah muncul masalah ketika ada pertanyaan 2 pangkat berapa ya yang hasilnya 8. Nah, bahasa seperti ini tuh 2 pangkat berapa ya yang hasilnya 8. Nah, bahasa ini tuh diakomodasi dalam matematika ini menjadi logaritma, sehingga 2 pangkat yang tadi ya, yang saya ulangi lagi deh jadinya ya, ini bisa dituliskan sebagai 2 log 8. Dan 2 log 8 ini sebenarnya ya dibacanya itu yang betul itu adalah logaritma 8 berbasis 2. Dan artinya kalau dikaitkan dengan eksponen, itu bisa kita katakan 2 pangkat berapa ya yang hasilnya 8. Nah, itu pemikiran untuk memahami logaritma, pemikiran awal ya. Nah, ini secara resmi definisi logaritma sendiri bunyinya seperti ini. A log B sama dengan C, atau tadi ya kalau mau baku kita bilangnya logaritma B berbasis A sama dengan C. Artinya adalah bahwa bentuk ini memiliki arti yang sama atau ekuivalen dengan A pangkat C sama dengan B. Nah, ini dia
definisi dari logaritma ya. Ingat bahwa logaritma ini berkaitan erat dengan eksponen, bahkan definisinya sendiri. Dan dari bentuk ini itu ada syarat ya. Syaratnya itu A harus positif, artinya A lebih besar 0, A tidak sama dengan 1, dan syarat satunya lagi adalah B positif ya, atau kita katakan B lebih besar dari 0. Nah, dalam logaritma ini kita lihat ya, saya tulis di sini ketika ada A log B. Nah, ini pahami betul-betul karena ini nanti menentukan pemahaman untuk yang berikutnya. Ketika ditulis logaritma B berbasis A, atau tadi biar gampang aja kita katakan A log B, A ini disebut sebagai bilangan pokok, atau boleh kita katakan juga ini sebagai basis ya. Jadi kalau nanti kedepannya belajar logaritma ada disebutkan basis, itu artinya bilangan yang posisinya sama dengan posisi A ini. Sementara B ini posisinya di belakang nih, sebelah kanan, ini disebut dengan numerus uno. Oh enggak, beda ya, numerus. Bedakan, yang ini namanya basis, yang ini namanya numerus. Bagian basis ini itu tidak selamanya ditulis. Kadang dia bentuknya tuh hanya logaritma sekian gitu ya. Seandainya ada bertemu bentuk seperti itu, nih katakanlah tadi bertemu bentuk logaritma n lah, katakanlah ya, logaritma n. Nah, ini basisnya tuh sebenarnya ketika nggak ditulis, ini ada secara default ya, dia tuh sebenarnya dia berbasis 10. Jadi ketika logaritma n, ini langsung kita pahami bahwa logaritma ini adalah logaritma dengan basis 10, tapi tidak perlu ditulis ya. Sama halnya dengan ketika menuliskan akar pangkat 2 itu nggak perlu ditulis, karena itu sudah default lah kita katakan ya. Ingat, saya tambahkan catatan di sini bahwa ketika basis tidak ditulis, artinya basisnya sama dengan 10. Ingat ya, baik-baik. Itu dia tak perlu ragu lagi. Oke, berkaitan dengan definisi logaritma ini, ada sebuah lagu yang barusan tadi pagi saya susun sendiri. Mari kita dengarkan bersama-sama. Mohon maaf kalau pas-pasan ya. Ini dia lagunya. Logaritma dan eksponen, mereka saling berkebalikan, bahkan definisinya pun berkaitan dengan eksponen. A log B sama dengan C. Bentuk ini dapat dituliskan A pangkat C sama dengan B. Itulah definisi logaritma. Itu dia ya, sebuah lagu yang saya susun sendiri tadi pagi. Apa adanya, tapi mudah-mudahan dengan seperti itu bisa membuat kalian minimal ingatlah ya mengenai
definisi logaritma ini. Oke, berangkat dari pengertian logaritma ini, berangkat dari definisi logaritma ini, coba kita lihat ada beberapa permasalahan yang terkait. Nah, yang pertama nih, ada beberapa kasus yang ketika nanti ketemu ini nggak usah mikir-mikir lagi panjang-panjang, karena ini bisa kita langsung peroleh. Yang pertama, ketika ketemu A log B, A log 1, ini sudah dipastikan bahwa hasilnya pastilah 0, karena bilangan pangkat 0 sama dengan 1. Yang kedua, ketika basis dan logaritmanya sama, ketika basis dan numerusnya sama, A log A di sini, ini sudah dipastikan hasilnya 1. Dan ketika ada logaritma berbentuk seperti ini, A log A pangkat N, di mana basisnya A sementara numerusnya adalah A pangkat N. Nah, ini juga sudah dipastikan hasilnya adalah N. Jadi untuk ketiga bentuk ini nggak perlu ragu-ragu lagi ya. Silahkan jadikan acuan ketika dapat beberapa permasalahan, akan lebih menghemat waktu tanpa perlu kita mikir panjang. Oke, nah, kita lihat nih beberapa contoh berangkat dari definisi logaritma sendiri. Pertama, ketika ada bentuk 2 log 16. Nah, tadi ingat ya, pada dasarnya logaritma ini karena berkaitan dengan pangkat dan definisinya sendiri sudah diketahui. Berarti ketika ada 2 log 16, kita berpikirnya 2 pangkat berapa ya yang hasilnya 16? Pangkat berapa? Ayo, pangkat 4. Lanjut, ketika ada 3 log 27, 3 pangkat berapa ya yang hasilnya 27? Nah, iya, 3 pangkat 3 sama dengan 27. Dan dalam bentuk logaritma kita tulis 3 log 27 itu sama dengan 3. Lanjut. Nah, ini gampang lah ya, gak usah dijelasin lagi. 5 pangkat berapa yang hasilnya 25? Tentunya 5 pangkat 2. Oh yeah, nah itu dia ya. Nah tadi saya katakan bahwa ketika logaritmanya bagian basisnya tidak ditulis, ini otomatis basisnya itu adalah 10. Sehingga kalau ada logaritma 100.000, artinya 10 pangkat berapa yang hasilnya 100.000? Nah, hitung aja nolnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti logaritma 100.000 adalah 5. Oke. Itu bagaimana pengertian dari logaritma. Dan kita lanjutkan nih setelah bagian setelah memahami pengertiannya. Dari pengertian tersebut kita dapat menyusun beberapa sifat, sehingga melalui sifat-sifat logaritma ini kita dapat gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan logaritma gitu. Terutama biasanya nih sifat-sifat logaritma ini, namanya sifat-sifat, ingat ya, saya pernah bilang di pembahasan eksponen bahwa sifat-sifat itu berkaitan dengan rumus. Artinya ya udah boleh aja kok ketika dikatakan sifat-sifat
boleh kalian kita juga mengatakan bahwa ini adalah rumus gitu. Dan permasalahan mengenai sifat-sifat ini nanti kaitannya dengan menyederhanakan, mengubah bentuk menjadi bentuk yang lainnya. Dan nanti pada pembahasan berikutnya akan selalu terkait dengan sifat-sifat. Pada pembahasan berikutnya itu yaitu mengenai samaan logaritma, pertidaksamaan logaritma ini akan terkait erat dengan sifat-sifat eksponen. Dan apa sajakah sifat-sifat eksponen? Mari kita bongkar bersama-sama ya. Yang pertama, sifat yang pertama, ketika ada bentuk A log B kali C, ini perhatikan nih, basisnya A, logaritma, numerusnya merupakan perkalian dua bilangan. Ini bisa diuraikan menjadi bentuk A log B ditambah A log C. Nah, perhatikan baik-baik, A log B kali C ketika ini bisa diuraikan menjadi A log B ditambah A log C. Dan kalau dilihat-lihat, diperhatikan, ini mirip-mirip sama eksponen dulu. Ketika ada perkalian, kaitannya dengan penjumlahan. Berarti kalau ada pembagian A log B dibagi C, ini pasti berkaitan dengan betul sekali ya. Ketika dia numerusnya berbentuk pembagian dua bilangan, uraiannya akan berupa pengurangan. Jadi A log B dibagi C, dia akan bisa diuraikan menjadi A log B dikurangi A log C. Lanjut. Nah, ini sifat yang ketiga ini sangat sering digunakan, bahkan saya katakan ya, ini adalah sifat logaritma yang paling trending. Karena dengan satu sifat ini, beberapa permasalahan logaritma ini akan mudah diselesaikan gitu. Nih, perhatikan sifatnya itu adalah ketika ada logaritma di mana basis dan numerusnya itu sama-sama bisa dibentuk pangkat. Dalam kasus ini nih, A pangkat N log B pangkat M, ini baik A ataupun B dalam bentuk pangkat, di mana A ini sebagai basis pangkatnya N, sementara B sebagai numerus pangkatnya M. Nah, ketika ketemu kasus seperti ini, kita bisa menguraikannya menjadi M per N dikali A log B. Hati-hati tertukar, pangkat dari numerus dibagi dengan pangkat dari basis dikali dengan basis pangkatnya dikali dengan A log B. Nah, nanti kita lihat deh contoh-contoh soal sebelumnya tadi yang berkaitan dengan definisi, bisa juga kita selesaikan dengan rumus ini gitu. Jadi perhatikan baik-baik, nomor 3 nih trending banget ya. Lanjut, nomor 4. Nomor 4 ini berkaitan dengan pengubahan bentuk logaritma ke dalam bentuk perbandingan atau kebalikan. Jadi A logaritma B ini bisa kita uraikan menjadi, katakanlah ya, C log, mohon maaf, ini bisa kita uraikan menjadi C log B dibagi C log A. Nah, C di sini bilangan yang memenuhi syarat tentunya. Nah, jadi A log B itu bisa diuraikan menjadi C log B, C log numerus dibagi dengan C log A, C log basis. Dan selain bentuk ini juga
A logaritma B nanti bisa jadi dalam bentuk kebalikan, tetapi ketika dibalik ini sifatnya awalnya A log B itu bisa diubah menjadi 1 per B log A. Nah, perhatikan perubahannya, jangan sampai tertukar. Jadi bentuk logaritma bisa diuraikan dalam bentuk perbandingan atau kebalikan. Itu sifat yang keempat ya. Lanjut, sifat yang kelima. Nah, ini ketika ada perkalian dua logaritma, asalkan hati-hati dengan syarat nih, jangan sampai terjebak. Asalkan nih, kalau kita lihat di sini A log B dikali B log C, B ketemu B, yang di sini B sebagai numerus, di sini B sebagai basis, sama-sama B nih. Nah, ketika ketemu bentuk seperti ini dengan operasi perkalian, ini kita bisa uraikan hanya menjadi sederhanakan maksudnya ya. Kita bisa sederhanakan menjadi bentuk A log C. Nah, ini namanya sifat transitif nih. Di matematika ini sering muncul. Oke. Dan yang terakhir, ketika ada sebuah bilangan dipangkatkan oleh logaritma, asalkan bilangan yang dipangkatkannya sama dengan basisnya. Nih A pangkat A log B, sama kan ya, bilangan yang dipangkatkan sama dengan basisnya, itu cukup kita tuliskan hanya berbentuk B saja. Nah, ini sifat-sifat logaritma ada sekitar 6. Dan apakah ini perlu dihafalkan? Nah, tentu kita akan menghafal dengan sendirinya. Kita akan hafal dengan sendirinya ketika kita rajin mengerjakan latihan soal. Itu ingat ya, saya selalu bilang seperti itu. Karena apa? Karena saya sendiri waktu dulu sekolah ngerasain menghafal itu berat. Nah, sementara kalau kita sering latihan soal sambil lihat-lihat rumus, sambil bolak-balik lihat rumus, nanti lama-kelamaan rumus tuh hafal sendiri gitu. Gak usah berat-berat dihafalkan satu persatu. Berat, iya kan berat ya, pusing nanti, kasihan. Masih banyak pelajaran lain. Emang belajar matematika aja ya. Oke, kita lihat contohnya. Kita lihat penyelesaian logaritma dengan menggunakan sifat ini. Tadi sebelumnya kan ada beberapa contoh yang sudah kita bahas mengenai logaritma nih. Bagaimana kalau kita selesaikan dengan salah satu dari sifat ini, misalkan ya. Contoh CONTOH 2 log 16. Tadi kan awalnya kita mikir 2 pangkat berapa ya hasilnya 16. Nah, tapi boleh, karena kita sudah tahu ada sifat-sifat ini, boleh kita gunakan sifatnya. Contohnya katakanlah yang ini, yang mana ya kira-kira yang pas? Wah, nomor 3 nih. Sifat nomor 3, sifat yang tadi saya bilang sifat trending. Kita gunakan bahwa 16 itu adalah 2 pangkat 4. Setelah itu kita uraikan lagi berdasarkan sifat nomor 3. Ini bisa kita uraikan, bisa kita ubah menjadi 4/1 tentunya ini ya. 4/1 ya, 4 betul. 4 dikali 2 log 2. Dan 2 log 2 adalah 1 ya. 2 log 2 adalah 1. 4 kali 1 tentunya sama dengan 4. Atau boleh, tadi juga sempat disinggung nih, kalau ada bentuk A log A pangkat N, hasilnya pastilah N. Jadi boleh aja kita buat kita udah lihat 2 log 2 pangkat 4, ya udah pasti jawabannya adalah 4 gitu ya.
Nah, pokoknya pandai-pandai lah belajar logaritma nih. Kita lihat contoh yang lainnya yang menggunakan sifat-sifat eksponen ini. 8 log 4 ditambah 8 log 16. Nah, ini gunanya sifat-sifat itu untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan definisi gitu. Contohnya ini, misalkan nih 8 log 4. 8 pangkat berapa yang hasilnya 4? Nah, tentunya kalau kita gunakan definisi ini nggak efektif, lama prosesnya gitu. Kalau menggunakan sifat yang ini bisa kita selesaikan dengan lebih efektif lagi. Nah, ini boleh ini tidak mengikat ya. Sifat-sifat ini tidak mengikat, artinya soal manapun bisa dikerjakan dengan sifat manapun asalkan penggunaannya benar. Jadi contohnya nomor 2 ini, kalau kita lihat 8 log 4 ditambah 8 log 16, yang ada penjumlahan logaritma tuh di mana gitu di antara sifat-sifat yang ini. Dan kalau kita lihat di antara sifat-sifat yang ini, penjumlahan logaritma muncul di sifat nomor 1. Tapi apakah kita boleh menggunakan sifat yang lainnya? Tentunya pasti boleh banget, silakan. Karena belajar matematika itu kalian harus kreatif gitu ya. Bisa menemukan berbagai alternatif jawaban, jangan hanya terpaku dengan dengan proses dengan cara tertentu aja. Nomor 2 ini kalau mau pakai sifat nomor 3 boleh banget. Siapa yang nyalahin ya? Karena ada pepatah mengatakan banyak jalan menuju rumah Roma Irama. Oh, salah ya. Banyak jalan menuju Roma. Artinya bisa naik pesawat, bisa naik kapal, asal jangan jalan kaki aja. Nah, dalam menyelesaikan matematika juga gitu. Banyak cara untuk menyelesaikan soal. Jadi jangan hanya terpaku. Oke, kita lihat. Karena begitu lihat penjumlahan logaritma dan langsung kepikiran sifat nomor 1, langsung aja kita gunakan sifat nomor 1, di mana ketika ada penjumlahan logaritma, ketika ada penjumlahan logaritma, asalkan ini basisnya sama gitu ya. Di sini basisnya sama-sama dengan 8 log, maka numerusnya kita kalikan, berarti 4 kita kali 16. 4 kali 16 berapakah? Berapa, ayo? Nah, saya tunggu ya. 4 kali 16. 16 kali 4 aja. Betul sekali ya. 4 kali 16 adalah 64. Nah, dari sini kita balikan dulu lagi aja ke definisi. 8 pangkat berapa ya yang hasilnya 64? Ting, langsung kepikiran gitu kan. 8 pangkat 2. Jadi 8 log 64 2. Gimana kalau nggak langsung kepikiran? Gunakan sifat-sifat. Oke. Lanjut. Kita lihat lagi yang contoh soal berikutnya. Oke, ini kalau nanti lupa dengan sifat-sifatnya boleh di scroll scroll aja ya. Contoh nomor 3. Misalkan ada bentuk 6 log 72 dikurangi 6 log 2. Nah, ingat ada pengurangan logaritma yang basisnya sama. Berdasarkan sifat-sifat ini bisa disederhanakan menjadi 6 log 72 dibagi 2. Dan 72 dibagi 2 sama dengan 36. 6 pangkat berapa yang hasilnya 36? Tentunya 6 pangkat 2. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Contoh lainnya lagi, log 4
ditambah log 25. Wow, log 4 berapa ya? Log 25 berapa ya? Kalau kita mikir satuan, susah rasanya. Makanya jangan mikir satuan. Kita gunakan sifat log 4 ditambah log 25. Ini akan menjadi log 4 kali 25 ya. Dan 4 kali 25 ini akan menjadi 100. Tuh, sorry. Log 100. Ingat tadi ketika logaritma basisnya nggak ditulis, otomatis sebenarnya basisnya adalah 10. Dan 10 pangkat berapa yang hasilnya 100? Tentunya 10 pangkat 2. Itu ya, sip. Oke, lanjut. Contoh kelima. Ada 9 log 27. Nah, kalau kita lihat-lihat nih, 9 pangkat berapa hasil 27? Itu apa namanya? Lebih sulit, akan lebih lama gitu ya, akan lebih lama kita peroleh dibandingkan dengan kita gunakan sifat logaritma yang ada. Dan sifat logaritma yang cocok digunakan untuk kasus yang ini kita ubah baik basis ataupun numerus ini menjadi bentuk pangkat. Baik 9 atau 27 kita bentuk pangkat yang paling mendasar. Dan ini sebenarnya ketika banyak latihan nanti akan terpikir dengan sendirinya. 9 ini kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Sementara 27 kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Sehingga langkah selanjutnya kita gunakan sifat eksponen yang saya katakan tadi ya, sifat yang trending. Jadi yang ini kalau diuraikan ini akan menjadi 3/2 dikali 3 log 3, di mana 3 log 3 adalah 1 dan 3/2 dikali 1 pastinya sama dengan 3/2. Oh, mantap ya, luar biasa, udah jauh. Dan ya pokoknya intinya gitu-gitu aja sih. Kalau sifat-sifat logaritma nggak jauh-jauh dari yang namanya sederhana, menyederhanakan atau mengubah bentuk. Oke, lanjut. 4 log 27 dikali 3 log 8. Ada perkalian. Ingat, ada perkalian logaritma. Sifat yang mana ya yang digunakan? Nah, boleh kalian scroll ke belakang. Dan sifat yang digunakan itu adalah sifat dimana ketika numerus yang kiri sama dengan basis yang kanan, cukup kita tuliskan basis yang paling kiri log numerus yang paling kanan. Tapi masalahnya ini belum sama, yang kiri 27 yang kanan 3. Ya memang belum sama. Gimana caranya? Ya kita buat sama. Lewat apa? Kita buat baik 27 ataupun 3 itu menjadi bilangan yang sama gitu. Dari tadi saya bilang sama ya, tapi ya gimana caranya? Ya tentunya kita gunakan 27 nya ini kita ubah, bisa nggak supaya menjadi 3 pangkat? Dan pastinya bisa ya. Nah, atau pokoknya kalau ketemu soal seperti ini, kita uraikan dulu baik basis atau numerusnya menjadi bentuk-bentuk eksponen seperti halnya soal nomor 5 ini. Jadi ini kita uraikan nih, 4 menjadi 2 pangkat 2, 27 menjadi 3 pangkat 3, 3 nggak bisa diapa-apain lagi. Sementara 8 ini menjadi 2 pangkat 3. Nah, kalau sudah seperti ini kita akan lebih mudah nih melanjutkan penyelesaiannya.
Yang sebelah kiri perkalian ini akan menjadi 3/2 dikali 2 log 3. Kemudian yang ini yang sebelah kanan sama dengan tanda perkalian ini akan menjadi 3/1 ya dari 3 log 2. Nah, berdasarkan sifat komutatif operasi perkalian, nah, kita kelompokkan nih yang bilangan dengan bilangan, yang logaritma dengan logaritma, sehingga diperoleh 3/2 dikali 3 3/2 dikali 3 dikali 2 log, oh ini maaf ya ketinggal ada 3-nya, 2 log 3 dikali 3 log 2. Apa yang terjadi saudara? Saudara dari sini kita perhatikan 3/2 dikali 3 tentunya ini akan menjadi 9/2. Sementara 2 log 3 dikali 3 log 2, wow, yang ini sama ya. Nah, numerus di kiri sama dengan basis di kanan, dan berdasarkan sifatnya ini cukup kita tuliskan, kita bisa menyederhanakannya menjadi 2 log 2, di mana 2 yang basis ini dari sebelah kiri dan 2 numerus diambil dari yang sebelah kanan. Dan 2 log 2 sudah kita ketahui bersama hasilnya adalah 1, sehingga hasil akhirnya 9/2 dikali 1 yaitu sama dengan 9/2. Oke, itu dia. Nah, ini banyak variasinya logaritma nih. Nah, sehingga memang harus betul-betul sering latihan, dan di sini saya coba uraikan bentuk-bentuk tipe-tipe soal yang sekiranya dapat membantu mengembangkan ketika ketemu soal yang lain-lainnya gitu ya. Oke, tadi sudah sampai contoh nomor berapa? Nomor 6 ya. Kita lanjut contoh 7. Kita lanjut contoh berikutnya, nomor 7. Ada bentuk 8 pangkat 2 log 3. Ada bilangan dipangkatkan. Bisa disederhanakan kalau bilangan yang dipangkatkannya sama dengan basis logaritma pada pangkatnya. Tapi pada kasus ini ternyata nggak begitu ya. Jadi gimana dong? Nah, jangan berputus asa karena kita sudah belajar eksponen, dan berdasarkan eksponen 8 ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat, tentunya 2 pangkat 3 ya. Oke, 2 pangkat 3 pangkat 2 log 3. Wow, ada pangkat dipangkatkan, dan ini dari sifat eksponen artinya ini sama dengan berdasarkan sifat eksponen berarti pangkatnya kita kalikan, berarti ini menjadi 2 pangkat 3 dikali 2 log 3. Dan untuk selanjutnya lagi ini berdasarkan sifat logaritma sekarang ya, 2 kali 3 2 pangkat 3 kali 2 log 3 ini bisa dituliskan menjadi 2 log 3 pangkat 3. Diubah gitu ya, dari yang kan namanya sifat ada tanda sama dengan, artinya tuh bolak-balik, bisa kiri ke kanan, bisa kanan ke kiri. Dan ini tadi kita sempat menguraikan dari 2 log 3 pangkat 3 menjadi 3 kali 2 log 3. Begitupun sebaliknya bisa kita uraikan ya. Oke, ada lagi soal yang lainnya. Nih, kita lihat lagi. Katakanlah ada bentuk diketahui
3 log 5 sama dengan P. Sementara yang ditanyakan adalah 25 log 81. Bagaimanakah bentuknya? Sementara diketahui 3 log 5P. Nah, ini soal puncak dari sifat-sifat logaritma. Kenapa saya katakan puncak? Karena betul-betul ya pada soal tipe seperti ini kita harus berpikir mendalam di mana bagaimana bentuk logaritma yang menjadi pertanyaan ini kita bongkar sehingga ketemu bentuk logaritma yang diketahui. Nah, sini contohnya 25 log 81. Bagaimana caranya kita uraikan sehingga diperoleh 3 log 5? Dan tentunya kita perlu bantuan eksponen ya, dimana 25 log 81 25 nya bisa kita ubah menjadi 5 pangkat 2, sementara 81 nya bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 4, sehingga langkah berikutnya ini akan menjadi 4/2 dikali 5 log 3. Oke. Apakah 5 log 3 ini merupakan logaritma yang diketahui? Dan ternyata bukan ya. Yang diketahuinya 3 log 5, yang muncul 5 log 3. Tapi tenang aja, karena kan ada lagi sifat, ini 4 dibagi 2 ya. Ada lagi sifat yang mengatakan bahwa numerus dan basis bisa ditukar dengan syarat dibalikan ya, merupakan kebalikan. Jadi 5 log 3 ini bisa kita uraikan menjadi 1/3 log 5, dimana 3 log 5 nya adalah P. Berarti ini akan menjadi 2 dikali 1/P. Hasil akhirnya 2/P. Itu dia. Satu soal lagi ya. Dan soal ini merupakan soal yang biasanya sering muncul pada soal-soal ujian atau seleksi. Ini soalnya tuh misalkan diketahui 3 log 2 sama dengan A, 2 log 5 sama dengan B. Yang ditanyakan berapakah 18 log 30. Wow, ini kayaknya nggak nyambung banget antara soal dengan jawaban. Tapi memang itulah kita perlu menggugah daya kreativitas kita dalam menyelesaikan masalah. Salah satunya melalui belajar ini gitu ya. Bagaimana 18 log 30 kita uraikan sehingga muncul bentuk 3 log 2 dan 2 log 5. Nah, ini ada tipsnya nih. Tipsnya adalah perhatikan di antara kedua bentuk logaritma yang diketahui ini, pada basis dan numerus itu ada bilangan yang berulang. Dan ternyata yang berulang adalah 2. Nah, kita tandai ya di sini. Kemudian dari 18 log 30 ini kita buat menjadi bentuk perbandingan, di mana 18 log 30 bisa kita uraikan menjadi log 30 dibagi log 18. Tentunya basisnya ini bisa kita pilih bilangan berapa aja. Dan yang paling efektif agar bisa selesai soal ini, basisnya kita set bilangan yang saya katakan tadi muncul 2 kali ya pada bentuk logaritma yang diketahui. Dan ternyata yang muncul 2 kali adalah bilangan 2, sehingga pilihlah 2 ini sebagai basisnya. Kita tulis di sini
2. Di sini juga 2 ya. Nah, setelah itu bilangan 30 dan 18 kita uraikan, kita faktorkan sehingga muncul bilangan-bilangan dari bentuk yang diketahui, muncul 3, muncul 2, muncul 5. Dan ini apa namanya, jasa guru SD kita sangat dibutuhkan sekali, sangat terasa di sini ya, karena kita belajar memfaktorkan bilangan itu waktu SD. Coba sambil diingat-ingat nih, 30 ini berapa ya, 5 kali 6. Mau kita buat 5 kali 6, 5-nya ada, 6-nya nggak ada. Oh iya, 6 itu 2 kali 3, ada 2-nya, ada 3-nya. Oke, sip, ketemu. Jadi 30-nya kita uraikan menjadi berapa tadi? 5 kali 3 kali 2. Ya, itu dia ya. Sementara bagaimana dengan 18? 18 9 kali 2, 2-nya ada, 9-nya nggak ada. Tapi 9 itu 3 pangkat 2. Oke, kita tulis 3 pangkat 2 dikali 2. Nah, ini udah ya. Sudah kita uraikan 30 sebagai 5 kali 3 kali 2 dan 18 sebagai 3 pangkat 2 kali 2. Sesuai dengan bilangan-bilangan yang diketahui pada soal. Nah, langkah berikutnya kita gunakan sifat-sifat logaritma, di mana kalau ada perkalian pada numerus ini bisa diuraikan menjadi penjumlahan. Berarti bentuk pembilangnya ini bisa kita uraikan menjadi 2 log 5 ditambah 2 log 3 ditambah 2 log 2. Bagaimana dengan pembilangnya? Sama ya, karena perkalian juga. Kita ubah menjadi 2 log 3 pangkat 2 ditambah 2 log 2 ya. Sekarang kita lihat bahwa 2 log 5 ini merupakan bentuk yang diketahui di soal. Artinya 2 log 5 bisa langsung kita ubah menjadi B. 2 log 3, wow, sayang sekali adanya 3 log 2. Tapi yang ditanya 2 log 3. Ingat ya, bentuk kebalikan ini. Berarti ketika 3 log 2 sama dengan A, 2 log 3 pastilah sama dengan 1 per A. 2 log 2, logaritma yang basisnya sama dengan numerusnya itu sama dengan 1. 2 log 3 pangkat 2 masih ada pangkatnya. Jadi yang ini kita sederhanakan dulu. Ya, ini berarti menjadi 2 dikali 2 log 3. Sementara ada 2 log 2 itu sama dengan 1. Dan 2 log 3 tadi sama dengan 1 per A ya. 2 log 3 1 per A, berarti ini kalau kita uraikan ini akan menjadi B ditambah 1 per A ditambah 1. Yang ini akan menjadi 2 per A ditambah 1. Nah, bagaimana kelanjutannya? Ada pecahan. Wow, ini bagaimana ya? Gampang aja. Ini caranya kita buat pembilang dan penyebut ini sama-sama ya, kita kalikan dengan A. Sehingga untuk langkah selanjutnya nih kita peroleh B kali A, AB. 1 per A kali A, 1 tentunya ya. 1 kali A, 2 per A kali A, 2.
dan 1 kali A, A. Nah, ini kita rapihkan lagi. Bentuk akhirnya akan menjadi AB ditambah A ditambah 1/2 tambah A. Itu dia ya. Contoh kasus soal logaritma di mana ada bentuk yang ditanyakan berdasarkan bentuk logaritma yang diketahui. Dan ingat, ini akan terasa mudah ketika kita sering latihan. Jadi kuncinya banyak-banyakinlah latihan. Oke, ingat tadi ya, semakin banyak berlatih akan semakin mudah. Jadi diharapkan berdasarkan pembahasan ini, pembahasan ini diharapkan dapat membantu kamu sebagai pendamping ketika kamu latihan. Jadi namanya belajar itu sumbernya bisa dari mana aja, dan tayangan ini merupakan salah satu sumber belajar yang silahkan dimanfaatkan dengan baik, karena sebenarnya penentu keberhasilan belajar itu kembali kepada diri kamu masing-masing. Ketika kamu punya minat yang tinggi terhadap belajar, pasti kamu akan mudah ya, pasti kamu akan memperoleh kemudahan. Dan selebihnya itu hanya sebagai penunjang aja. Buku yang kamu miliki, bacaan yang kamu pelajari, video yang kamu tonton itu sebenarnya bersifat penunjang, karena kembali lagi yang paling menentukan adalah kemampuan kamu sendiri dalam belajar. Oke, sampai sekian pembahasan dari saya. Semoga dapat membantu kamu memahami materi ini, khusus untuk pengertian dan sifat-sifat dari mohon maaf, semoga dapat membantu memahami materi mengenai pengertian dan sifat-sifat logaritma. Tetap semangat, jaga kesehatan.